Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak manis, senang bertemu dengan kalian kembali. Hari ini kita akan kembali belajar untuk materi kelas 6 sekolah dasar. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja ya. Tetap semangat untuk belajar. Oh ya anak-anak, mari bersama lawan corona dengan berprotokol kesehatan yang benar. Anak-anak yang hebat, kita akan memulai pembelajaran dengan ilmu pengetahuan sosial KD 3.2 dan 4.2, yaitu pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Mari anak-anak, kita memulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu anak-anak, pengaruh penemuan Profesor Habibie terhadap kehidupan manusia. Silahkan kalian perhatikan. Anak-anak, B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius dari Indonesia. Adalah seorang inventor di dalam teknologi kedirgantaraan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah menemukan teori crack progression. Apa sih crack progression? Crack progression adalah teori yang digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Apakah bisa? Bisa anak-anak. Nah, kalian kalau melihat beberapa tahun terakhir itu sering terjadi kecelakaan pesawat, itu bisa terjadi karena crack progression, yaitu keretakan pesawat yang tidak segera terdeteksi. Anak-anak, mari kita lihat peran Profesor Habibie dalam mengatasi masalah crack progression. Dan kejeniusan Bapak B.J. Habibie berhasil menemukan teori yang merumuskan sehingga sangat mendetail. Perhitungannya presisi sampai tingkat atom. Itu kalau atomnya retak satu saja, Bapak B.J. Habibie bisa mendeteksinya sehingga bisa mencegah kecelakaan fatal dari pesawat terbang. Penemuan beliau itu dihargai oleh dunia internasional. Luar biasa. Nah, anak-anak terinspirasi, harus. Sekarang kita akan mempelajari yang lebih luas lagi anak-anak. Tentang pengaruh penemuan alat transportasi terhadap distribusi barang. Kita akan melihat nih, sebelum ada transportasi bagaimana? Jadi kalau di sini ada produksi makanan ringan, jualnya hanya di Kesamben, maksimal hanya sampai ke Blitar, tidak bisa sampai ke wilayah luar di Indonesia karena jangkauannya sempit, tidak ada alat transportasi. Nah, efek yang lebih parah anak-anak, laju ekonominya lambat. Kenapa? Memproduksinya saja sedikit, nyebarkannya yang jualnya juga hanya di lingkungan, maka uangnya dapatnya kan sedikit, sehingga lambat laju perekonomiannya. Sekarang kita cek nih, setelah ada transportasi modern, jangkauan distribusinya luas. Selain kegiatan distribusinya luas, itu juga lebih mudah, cepat, mudah, efektif. Dan yang terakhir, kalau semua orang bisa mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan barang dengan cepat, maka uang yang didapatkannya juga banyak.
aliran ekonominya juga akan cepat berkembang. Nah, latihannya masih tentang alat transportasi. Gambar yang pertama ini adalah yacht. Kalian lihat ini adalah gambar perahu ya. Jadi kapal pesiar, kapal penumpang ataupun kapal barang. Kalian cukup temukan dampak transportasi tadi, yaitu yacht atau kapal terhadap kehidupan manusia. Jangan lupa tulis di buku tulis ya anak-anak. Gambar yang kedua adalah gambar Mas Haki membawa pesawat terbang. Nah, sekarang kita lihat apa sih manfaat penerbangan perintis yang diusahakan oleh Mas Hakim terhadap perekonomian. Perintis maksudnya untuk daerah-daerah yang sebelah pedalaman Indonesia. Kita sampai pada materi terakhir yaitu ilmu pengetahuan alam KD 3.4 dan 4.4, rangkaian listrik seri dan paralel. Semua sudah tahu listrik kan? Semua pernah mencolokkan HP kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mekanisme dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik disebut juga untayan atau hubungan listrik. Jadi dihubungkan sejumlah alat listrik seperti stop kontak, saklar, tombol, fitting, bola lampu, dan lain-lain sebagainya menjadi suatu alur atau rangkaian. Jika rangkaian itu ditutup melalui kabel, jadi dirangkai, disambung-sambung melalui kabel, maka alat listriknya disusun sedemikian rupa sehingga arus listrik mengalir, disebut rangkaian listrik tertutup. Jenisnya ada 3. Yang pertama rangkaian seri. Ini gambarnya anak-anak lihat ini ya. Jadi dalam lampu rangkaian seri ini ada baterainya dijajar ya, dijajar, bukan sejajar. Jadi berurutan. Hanya ada satu kabel. Lalu melalui saklar, terus ada lampu 1, lampu 2, kembali lagi ke baterai. Ketika hanya ada satu kabel seperti ini disebut rangkaian seri. Ya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya secara berderet. Hanya ada satu jalur aliran listrik atau hanya ada satu kabel. Itu kesimpulannya anak-anak. Oke. Rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Ini gambarnya ada kabel yang bercabang, terus lampunya juga disusun secara sejajar ya. Sejajar pada cabang pertama dan cabang kedua, selanjutnya digabung kembali menjadi satu ya. Kalau ada cabangnya dan sejajar maka disebut rangkaian paralel. Apa kesimpulan dari rangkaian paralel? Ya benar, rangkaian paralel dapat lebih dari satu jalur listrik atau cabang. Sekarang apa sih perbedaan seri dan paralel? Ini gambarnya. Rangkaian seri berurutan, tidak bercabang. Kelebihannya dan kekurangannya apa? Kekurangannya jika salah satu lampu padam maka semuanya akan mati. Nah, kelebihannya hemat kabel, dan kekurangan selanjutnya adalah berbicaranya tidak sama terang. Kenapa? Karena arusnya itu diambil lebih dulu oleh yang paling dekat sumber listrik. Selanjutnya bola lampu kedua ini mendapat sisanya. Bola lampu yang ketiga itu mendapat porsi yang paling kecil. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Itu kebalikannya. Kayaknya bercabang, terus ada kelebihannya. Jika satu lampu padam maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Kekurangannya boros kabel karena bercabang-cabang tadi. Terus berbicaranya sama terang. Selain berbicaranya sama terang, anak-anak juga ini lebih efektif karena mudah diaplikasikan di rumah-rumah kita. Silahkan lihat contoh berikut ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian campuran. Apa sih rangkaian campuran?
Jadi campur ya, digabung, artinya digabung atau dikombinasi antara seri dan paralel. Ini contoh gambarnya. Nih ya, kita perhatikan. Ini baterainya itu berderet atau berurutan. Ini namanya seri. Selanjutnya ada saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Karena cabangnya berbeda-beda, ini paralel. Setelah saklar 3 itu ada lampu yang diurutkan, itu juga rangkaian seri. Ada baterai seri, ada saklar yang paralel dengan lampu yang L1, L2 paralel. Sedangkan lampu L3, L4 itu disusun secara seri, maka yang semacam ini disebut rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi. Baik anak-anak, penghujung. Sudah paham semua kan? Waktunya evaluasi. Di penghujung, kalian cukup mengidentifikasi lampu lalu lintas itu menerapkan jenis rangkaian listrik apa sih? Terus tolong jelaskan mengapa kalian berpendapat demikian. Berhati-hatilah menggunakan energi listrik ya. Energi listrik itu membantu, tapi juga berbahaya bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa bercita-citalah yang tinggi. Bye.